Hai guys, selamat datang kembali di channel Geng Cinema. Gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Amin. Kali ini kita akan membahas film animasi lagi nih. Di film ini diceritakan sebuah bocah perempuan yang mendapatkan kutukan menjadi panda merah. Bisa tebak film apa? Kalian penasaran? Oke, dan gak usah pakai basa-basi lagi. Mari kita tonton alur cerita film animasi Turning Red. Di awal film diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang tentram dan harmonis. Mereka menikmati hidup mereka dengan sangat bahagia. Lalu kisah akan berfokus kepada seorang anak di keluarga itu yang bernama Maylin. Di sini Maylin akan berangkat ke sekolah, bahkan dia mengerjakan PR-nya di dalam bis. Lalu sesampainya di sekolah, dia bertemu dengan temannya yang bernama Miriam, Priya, dan juga Abi. Mereka berempat selalu bersama kemana-mana. Maylin adalah anak yang berprestasi di sekolahnya dan bisa melakukan berbagai hal. Kemudian Maylin tidak sengaja merusak bola basket milik bocah bernama Tyler. Lanjut saat pulang sekolah, Maylin dan yang lainnya melihat seorang pegawai minimarket yang tampan bernama Devon. Tetapi Maylin tidak tertarik, karena Maylin lebih mengagumi sebuah boyband bernama Fortune. Lalu Maylin diajak pergi ke karaoke bersama teman-temannya. Tetapi Maylin menolak, karena dia harus mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sesampainya di tempat kerja keluarganya, dia langsung mengerjakan pekerjaannya, yaitu menjaga kuil. Kemudian Maylin menemui ibunya yang juga bekerja di sana. Lalu mereka berdoa kepada leluhurnya. Kemudian setelah selesai berdoa, mereka mulai bekerja dan menjelaskan tentang sejarah kuil tersebut. Maylin bekerja bersama ibunya dan Maylin berakting sebagai panda merah. Lalu setelah pulang, terlihat ayah Maylin yang sedang memasak makanan. Maylin juga menyukai Fortune yang ada di TV, tetapi sayang ibunya tak menyukainya. Di saat Maylin belajar, ia tak sengaja menggambar salah satu personil Fortune yang ternyata mirip dengan Devon. Dia pun mulai bingung apakah dia tertarik dengan Devon. Lalu ibunya datang ke kamar. Dia melihat gambar Maylin tentang Devon. Lalu ibunya sangat marah kepadanya dan mengajak Maylin ke tempat kerja Devon. Ibunya memarahi Devon dan menunjukkan gambar-gambar milik Maylin. Hal tersebut pun membuat perasaan Maylin hancur karena ditertawakan semua orang di sana. Begitu sampai di rumah, dia langsung mencoba tidur untuk melupakan kejadian tadi. Dan karena perasaan gelisahnya, membuat Maylin mengalami mimpi buruk mengenai kuilnya. Keesokan harinya, di saat bangun tidur, Maylin langsung masuk ke kamar mandi dan dia terkejut ketika melihat dirinya di cermin. Dia telah berubah menjadi seekor panda merah. Ibunya yang mendengar cerita Maylin dari kamar mandi mengira jika Maylin mengalami menstruasi pertamanya. Untung ibunya tak sempat melihatnya. Maylin bergegas masuk ke kamarnya dan mencoba menenangkan dirinya. Dia pun menyadari jika dia bisa mengendalikan diri, tubuhnya akan kembali ke bentuk normal. Pagi itu Maylin diantar ibunya pergi ke sekolah untuk memastikan bahwa Maylin baik-baik saja. Di dalam sekolah, Tyler sengaja menyebarkan gambar Maylin dan Devon. Jelas Maylin emosi dibuatnya, namun dengan sabar ia mencoba untuk menahan amarahnya. Saat di kelas, ternyata ibunya mengawasinya dari luar. Hal itu pun membuat Maylin kesal, dan saat dia tidak bisa menahan emosinya, dia pun berubah menjadi panda merah lagi. Lalu dengan tubuh pandanya, Maylin pun pulang sambil menangis. Ibu dan ayahnya mencoba menenangkannya. Setelah itu, mereka pergi ke kuil. Lalu ibu Maylin menjelaskan, ternyata leluhurnya memiliki keterikatan dengan roh panda merah. Keterikatan yang tadinya dianggap suatu berkat kini telah berubah seolah menjadi kutukan. Ibunya pun berkata bahwa dia juga pernah menjadi panda merah. Dan kutukan tersebut bisa dihapus saat malam bulan merah yang terjadi pada tanggal 25 di bulan selanjutnya.
Keesokan harinya, teman-temannya pergi ke tempat Meilin karena mencemaskan kondisi Meilin. Lalu Meilin mencoba menjelaskan kepada mereka tentang kutukan tersebut. Setelah ia kembali ke tubuh normal, dia diajak teman-temannya untuk pergi ke konser Fortune bulan depan. Saat Meilin meminta izin kepada ibunya, dia tidak mendapatkan izin karena ibunya tidak suka dengan Fortune. Keesokan harinya, di sekolah, ibunya masih mengawasi Meilin dari luar. Meilin pun menjadi bahan olokan oleh Tyler. Dan tentu saja dia marah. Tapi kali ini emosinya ditenangkan oleh ketiga sahabatnya. Lalu mereka kembali membahas tentang Fortune. Ternyata tidak ada satupun yang dibolehkan untuk menonton konser Fortune. Dan mereka sepakat untuk pergi ke konser tanpa meminta izin. Karena terlalu senang, Mei pun berubah menjadi panda lagi. Hal itu tak sengaja dilihat oleh murid lainnya, tetapi tak diduga mereka justru malah merasa senang dan terhibur dengan adanya panda merah. Bahkan jika membayar pun tidak masalah, asalkan bisa berfoto dengan panda tersebut. Dari situ pun mereka mempunyai ide untuk mencari uang, yaitu dengan memviralkan tentang panda merah. Dan yang pasti uang yang mereka kumpulkan untuk membeli tiket konser Fortune. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, ternyata uang yang terkumpul masih kurang $100. Lalu Tyler datang dan menawari Mei untuk menjadi pengisi acara ulang tahunnya nanti malam. Tetapi Mei harus berubah menjadi panda merah. Meilin setuju, dan dia akan datang di malam itu. Dan Tyler pun sepakat dengan memberi upah sebesar $200. Sorenya Meilin meminta izin kepada orang tuanya dengan alasan dia akan pergi les matematika bersama teman-temannya. Tapi ibunya memaksa untuk ikut. Dan tiba-tiba datang nenek Meilin beserta keluarga ibu Meilin yang lainnya. Mereka datang untuk menghadiri ritual panda merah. Sementara di pesta ulang tahun Tyler, teman-teman Meilin sudah menunggu kehadiran panda merah. Ternyata Meilin tidak bisa meninggalkan rumah karena semua keluarganya berada di dekatnya. Setelah itu dia beralasan untuk tidur lebih cepat. Setelah sampai di kamar, dia menata bantal dan ditutupi dengan selimut supaya mirip sepertinya saat tidur, dan lalu dia kabur lewat jendela. Kemudian setelah sampai di pesta Tyler, Meilin langsung berubah menjadi panda merah dan bersenang-senang dengan temannya. Lalu Shin berpindah ke rumah. Ibu Meilin tak sengaja melihat apa yang dilakukan Mei dengan panda merahnya. Lalu dia juga mengetahui bahwa Meilin kabur dan pergi ke pesta ulang tahun Tyler. Di saat Mei menikmati pesta di malam itu bersama teman-temannya, dia baru mengetahui ternyata jadwal konser Fortune bersamaan dengan tanggal ritual panda merahnya. Mei pun kesal akibat hal tersebut. Ditambah lagi Tyler memaksanya untuk kembali ke pestanya. Tetapi Mei menolaknya dan Tyler pun marah lalu menghina Mei dan orang tuanya. Mei pun langsung menyerang Tyler. Pada saat kemarahannya memuncak, tiba-tiba ibu Mei datang sehingga Mei tidak jadi menyakiti Tyler. Lalu ibunya menyalahkan ketiga sahabatnya tersebut karena mereka telah memengaruhi pikiran Meilin. Di saat Miriam menyuruh Mei menjelaskan apa yang dilakukan mereka berempat, Mei hanya terdiam dan tidak membela para sahabatnya. Lanjut di saat konser akan berlangsung, Miriam, Abi, dan Priya pergi membeli tiket. Sedangkan Mei dan keluarganya bersiap-siap untuk menjalankan ritualnya. Di saat ritual berlangsung, Mei masuk ke alam bawah sadarnya dan bertemu dengan leluhurnya yaitu Putri Sanji. Di saat dia diberi kesempatan untuk melepaskan panda merahnya, dia mengingat masa-masa di saat dia menjadi panda merah. Banyak dari teman-temannya yang menyukai sosok panda yang ada dalam dirinya, sehingga dia berubah pikiran dan tidak mau melepaskan kutukan panda merahnya. Hal itu pun mengejutkan para keluarganya. Mei pun berlari menyusul temannya pergi ke konser. Atas sikap yang dilakukan Mei, ibunya pun kecewa dan marah, sehingga dia tak bisa mengendalikan emosinya dan membuatnya berubah menjadi panda merah yang sangat besar. Di saat Mei sedang asik menonton konser, tak diduga ibunya datang dengan wujud panda raksasa yang tidak terkendali.
Mei pun berhasil ditangkap olehnya. Namun karena keinginannya selalu ditentang oleh ibunya, Mei pun menjadi anak yang tidak penurut. Neneknya menyuruh semua anggota keluarganya untuk melakukan ritual, sementara Mei bertugas untuk mengalihkan perhatian ibunya. Akibat marahnya ibunya, tempat konser pun menjadi hancur berantakan dan akhirnya dia berhasil dijatuhkan. Dan sayangnya, ibunya tidak jatuh tepat di lingkaran ritual. Mei pun mencoba menariknya ke dalam lingkaran itu. Nenek Mei yang melihat cucunya kesulitan pun berubah menjadi panda bersama para anggota keluarga yang lainnya untuk membantu Mei. Di saat ritual tersebut berlangsung, Mei di alam bawah sadarnya menemukan ibunya di saat ia masih berusia remaja. Lalu Meilin menuntunnya menuju lingkaran. Mereka kemudian berkumpul bersama sang nenek dan para anggota keluarga yang lainnya. Satu persatu mereka mulai melepaskan kutukan pandanya. Tetapi di saat giliran Mei, ibunya tidak lagi memaksanya untuk melepaskan kutukan tersebut. Dan apapun keputusan Mei, ibunya akan menerimanya. Mei lalu mengambil keputusan yang ada di dalam hatinya, yaitu tetap mempertahankan panda merah yang ada dalam dirinya. Kini setelah adanya sosok panda merah, kuil tersebut pun banyak dikunjungi oleh pengunjung. Dan kini ibunya tidak terlalu mengekang Meilin lagi. Mei pun bisa lebih tenang menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dan film pun selesai. Gimana? Cukup keren bukan film animasi yang satu ini? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.